Kalau seandainya kita dalam belajar Al-Quran, wajib hukumnya kita untuk berbakti kepada guru yang mengajarkan Al-Quran. Kalau di rumah itu Allah letaknya di siapa? Orang tua. Kalau di tempat mengaji, letaknya di tangan guru. Apa adab-adab kita terhadap guru? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, adab-adab kita terhadap guru dalam belajar Al-Quran. Yang pertama, sami'na wa ata'na. Apa yang didana kita langsung taati. Kata gurunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi 'adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan pujian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan iman kepada kita, memberikan kesempatan untuk bermudia di pagi hari ini, tak lain tak bukan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak ada kita diizinkan Allah hadir, maka kita tak akan bisa untuk hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, berkat rahmat dan izinnya Allah, berkat hidayah, iman dan Islam, seluruh nikmat-nikmat yang kita terima bisa mendorong kita untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini. Marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriring salam, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah sampaikan salam kita kepada baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita lanjutkan adab daripada Al-Quran yang belum kita bahas, yaitu yang pertama, adab-adab belajar Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hadis itu disandarkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah kamu yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Kalau kita ingin belajar Al-Quran dan ingin mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan Al-Quran, maka sebenarnya kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam Al-Quran.
Yang pertama, Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada kita dunia dan akhirat, bisa memberikan ya, bantuan atau menarik pertolongan Allah, sehingga kita aturan pertolongan Allah itu istilahnya atau tipu dewa lain capek tipunya pada giliran kawan. Dan yang akan ditolong itu orangnya banyak. Manusia yang akan ditolong itu sangat banyak. Manusia yang akan diijabah doa-doanya sangat banyak. Satu permukaan bumi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran tadi akan memohonkan kudu kepada Allah supaya sampai dikabulkan, sehingga sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kebaikan yang terkandung dalam Al-Quran? Syafaat Al-Quran. Lain nama ditolong di Al-Quran? Baik. Lain nama kita ditolong di Al-Quran? Baik. Salah satunya kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita ada hajat yang besar, ada sesuatu yang belum terkabulkan, dan kita sangat berharap ikut dikabulkan sebelum kematian datang, maka kata Nabi, berdoalah melalui hatinya Al-Quran. Apa itu hati Al-Quran? Hatinya Al-Quran surat apa yang dikatakan dengan hati Al-Quran? Surat Yasin. Ada sesuatu yang ingin kita ajukan kepada Allah, maka memintalah melalui surat Yasin, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah Yasin, kemudian memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kita diganggu oleh jin dan syaitan, takut kita kena sihir, maka jangan sampai kita merupakan atau meninggalkan wirid atau mengamalkan bacaan Al-Quran seperti surat Al-Fatihah dan ayat kursi setiap selesai sholat. Itu kebaikan-kebaikan Al-Quran. Kalau kita ingin dijamin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat jaminan dari Rasulullah, mendapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala masuk surganya. Lain nama ingin dijamin masuk surga. Siapa yang ingin dijamin masuk surga? Siapa yang ingin dijamin masuk surga? Ada yang tak ingin? Siapa yang tak ingin masuk surga? Siapa yang tak ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Turun tangannya. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Muntahab Hadis, ada juga dalam kitab-kitab hadis yang lain, bahwasanya kalau kita ingin masuk surga, pasti kita masuk surga, maka jangan tinggalkan setiap selesai sholat 5 waktu sehari semalam membaca ayat kursi. Membaca apa? Ayat kursi. Istiqomah tadi membaca ayat kursi. Kata Nabi, kalau kita meninggal dalam mengamalkan membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu sehari semalam, yang mana sholat awal memang harus di awal waktu, maka kata Nabi, jarak antara orang yang mengamalkan bacaan ayat kursi setiap selesai sholat dengan surga, patihnya hanyalah kematian. Apa artinya? Artinya kalau meninggal tak masuk surga. Hadisnya sahih itu, masyhur hadisnya itu.
Tak ada ulama yang tak tahu ikut masalah hadis tentang ayat kursi. Jadi kalau ingin masuk surga, apa amalannya? Ikutlah jaminan masuk surga, pasti masuk surga. Artinya jangan sampai tinggalkan ayat kursi setiap selesai sholat. Inginkah Al-Quran yang kita baca kok berfaedah pada diri awak? Mau tadi? Lain kita berfaedah, lain ingin Al-Quran kok bermanfaat bagi awak, memberikan syafaat kepada awak dunia dan akhirat. Lain agak kurang semangat, walaupun awak sakit deh, awak tetap harus semangat juga. Takbir, Allah, takbir, Allahu Akbar. Bacaannya Al-Quran itu di samping adab-adab yang kepada kita amalkan kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, adab yang perlu kita amalkan lain yang daripada itu yang jauh lebih penting. Yang pertama, niat luruskan karena Allah lillahi ta'ala. Walaupun kita punya hajat, awak punya hajat, awak ada keinginan, awak ada masalah, kita selesaikan masalah kita melalui Al-Quran. Tetaplah kita berniat kita membaca Al-Quran karena Allah lillahi ta'ala. Walaupun ada tujuan makasih ikhlas gitu, ada undang balik kawan, tapi anu diusahakanlah dulu bahwasanya aku ikut membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Tujuannya apa? Supaya Allah senang dalam bahasa Arab atau dalam bahasa agamanya ridho, supaya Allah ridho kepada awak. Kalau Allah senang kepada awak, kira-kira doa kita dikabulkan tidak? Pasti dikabulkan. Tapi kalau tidak ikhlas kita membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran awal akan ditompangi oleh syaitan-syaitan laknatullah. Bisa dulu Ustaz, ayat Al-Quran ditompangi oleh syaitan-syaitan laknatullah? Bisa, sangat bisa. Makanya hati-hati Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali melupakan membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, membaca Al-Quran. Karena kita lah banyak pengalaman Bapak Ibu Subhanahu wa taala. Kita banyak pengalaman tentang orang-orang yang hafal Al-Quran, tapi keadaannya dikuasai oleh syaitan. Nyo ahli zikir tapi keadaan-keadaannya dikuasai oleh syaitan. Disebabkan karena apa? Niat tidak lurus karena Allah. Niat kalau tidak lurus kepada Allah, maka hati kita putus dengan Allah. Kalau putus dengan Allah, secara otomatis tersambung kepada syaitan-syaitan laknatullah. Kalau niat kita lurus kepada Allah, maka hati kita akan tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita tersambung kepada Allah, syaitan-syaitan tak mampu mendekati awak. Baru Al-Quran tadi merasa kepanasan syaitan ketika kita membaca. Kalau tidak kita sambungkan hati awak kepada Allah dulu, tak itu dianggap ikhlas, tidak ada faedah. Kadang-kadang ketik saya syaitan itu menanah awak membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi, apa langkah pertama supaya Al-Quran itu mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Yang pertama kita baca karena Allah lillahi. Yang kedua, bacalah Al-Quran itu dengan adab-adab yang lah kita pelajari dulu. Dengan adab-adab yang apa adab yang pertama yang telah kita pelajari dulu? Apa adab-adabnya? Nyoba kaji dia pula, persajaran dia bertampur, bersuci, alias berwudu, kemudian
Kemudian menutup aurat, bersuci alias berwudu, kemudian menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat, duduk dalam keadaan tertib, kemudian apa lain? Membaca ta'awudz, kemudian membaca basmalah, kemudian membaca Al-Quran di tempat yang bersih, suci, kemudian membaca Al-Quran tidak di tempat yang bising. Itu ingat mana tuh ada Al-Quran itu tuh. Itu yang kedua yang harus kita amalkan, yang harus kita amalkan. Yang ketiga, adab-adab kepada guru. Adab-adab kepada guru. Ikramul muslimin, orang yang beriman itu satu sama lainnya itu saling menghormati, saling memuliakan. Disebabkan karena iman itu udah ada sebab akibat awak dah. La yu'minu ahadukum, tidak ada beriman, tidak diakui keimanan salah seorang di antara kita kalau seandainya kita tidak menyayangi, tidak menghormati kama yuhibbu, sebagaimana kita menghormati di nafsi diri kita surat. Tidak menghargai orang lain sebagaimana kita menghargai diri awak. Itu artinya tidak ada sebab akibat, maka tidak ada disebabkan orang berakhir itu baru kita menghormati. Tidak. Siapapun itu orang berimannya, kita harus saling hormat, menghormati, sayang, menyayangi, tolong, menolong. Ini atau seseorang yang mengorbankan hidupnya untuk apa? Memberikan pengetahuan agama, memberikan pengetahuan Al-Quran, membimbing kita kepada Al-Quran. Maka kalau seandainya kita dalam belajar Al-Quran, wajib hukumnya kita untuk berbakti kepada guru yang mengajarkan Al-Quran. Kalau di rumah, di Allah letaknya di siapa? Orang tua. Kalau di tempat mengaji, letaknya di tangan guru. Apa adab-adab kita terhadap guru? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab-adab kita terhadap guru dalam belajar Al-Quran. Yang pertama, sami'na wa ata'na. Apa yang didengar kita langsung taati. Kata gurunya, mari kita belajar Al-Quran, buka Al-Qurannya. Kalau disuruh buka Al-Quran, kita langsung buka Al-Quran. Jangan ada komentar-komentar yang lain. Kalau tidak tahu baru ditanya. Jadi langsung buka Al-Quran, jangan disanggah-sanggah. Yang kedua, tidak boleh daripada suara awak jauh lebih tinggi daripada guru awak. Aku guru kita perempuan, ustazah, itu tentu suaranya jauh lebih kecil daripada itu yang biasa surat-surat. Tidak boleh kita lebih tinggi suara kita daripada guru yang mengajarkan Al-Quran. Apa itu? Karena itu selalu masuk awal. Itulah saluran sampai keluar Al-Quran masuk ke dalam hati dan pikiran awal. Beda hasilnya kalau kita belajar otodidak dengan belajar dengan guru, Bapak Ibu. Kalau kita belajar otodidak,
yang kita dapat cuma yang tertulis itu saja. Isi daripada yang tertulis itu tidak kita dapatkan. Ingin kita dapatkan Al-Quran yang tersirat, yang tidak tertulis, maka belajarlah dengan guru. Alhamdulillah kita dah punya guru. Apa ada kepada guru? Yang pertama tadi kita mentaati guru. Yang kedua, tidak boleh suara kita melebihi daripada guru. Yang ketiga, kalau kita berjalan atau pokoknya guru awak tak dulu berjalan, awak di belakang. Artinya nampak guru awak yang muka awak di belakang, awak tak kaget. Awak sesak buang air ketek atau buang air radang, awak harus melewati guru awak tadi. Itu dah serta-merta langsung awak Zah, hampir saya itu lah tanya doa, nggak bisa seperti itu. Ada juga, adanya minta izin kepada guru awak untuk dahulu. Zah, dulu awak sekitar yo Zah, iyo kece. Kalau iyo kece nyo, silakan dulu. Kalau tidak, cari tempat yang lain, jangan lewati guru awak, tak boleh. Karena apa? Karena ilmu tadi keluar dari mulutnya, dari otaknya, salurannya diberikan oleh Allah dari melalui diri guru kita. Lain bisa minta izin kepada ustazahnya untuk supaya bisa dahulu berjalan daripada beliau, bisa? Lain bisa? Insya Allah kalian akan diberkahi ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau ustazahnya sedang dalam keadaan duduk, kita lewat di mukanya. Wajib hukumnya kalian mengulurkan tangan minta izin numpang lewat ustazah dan lalu lalang mondar mandir. Aku ni berlari kenyang, ulurkan tangannya minta izin numpang lewat ustazah. Ya, ibu ni masuk dulu. Kurang tua itu kalau lah duduk sesudah maghrib tu pak, memang TV itu tidak ada lagi. Ini yang TV bersama bersera ada di rumah kita. Itu ceritanya tentang itu, tentang adab sopan santun di tengah masyarakat. Ini pokok tak tu orang remaja dari bapak ibu dari Subhanahu Wa Taala, orang lah sibuk hampir 9 kali 500 berapa dibagi sekian itu sih sibuk orang ini. Akhirnya bu, ilmu tanpa akhlak nonsen, tak tu gunanya dok. Lamanya hafalan Al-Quran awak 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz, perangai tidak elok dok. Takutnya begitu Ustaz kalian jadi penghancur Islam. Kalian hafal dengan Islam, tapi isinya tidak dapat. Nah, kemudian ada pada apa yang kesusahan pada guru kita bantu. Apa yang ada kesusahan nampak di itu susah ustazah tu mangke misalnya nampak jawab sampai orang bantu. Ada kesusahan yang ada pada guru kita tapi kita bantu meringankan beban daripada guru. Senang dah hati ustazahnya. Sana tidak hati guru sana, kalau hati guru kita sana otomatis Allah sana, ridho Allah, ridho guru kita, ridho guru kita, ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Kapan lalu selesai tadi guru itu di belanjuan, awak belanja apa namanya? Ada sudah balik. Apa ini ustazah guru cek atau bagi roti je, tu ustazah je, untuk aku je. Iko ada. Tandanya kita apa? Berterima kasih kepada guru awak. Jangan sampai kita tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi la syadid. Tidak akan ada terasa nikmat daripada ilmu yang kita dapat
Kalau tidak ada rasul syukur biasa-biasa saja lah. Kalau satu juz biasa saja lah. Itulah gawat darurat kurangnya itu. Harusnya kalau nggak hafal satu juz itu kenikmatan Al-Quran lah mulai dapat. Itu. Harusnya lah hafal satu juz itu akhlaknya lagi diperbaiki oleh Al-Quran. Harusnya hafalan yang satu juz itu tadi nyolah ada merasukkan percikan kenikmatan dari imannya. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, jadi tingkatkan adab terhadap guru. Ada yang melawan pada ustazah. Kalau melawan, kalian berlaku pada ustazah, kamu juga berlaku pada orang tua. Aku lagi kata Imam Syafi'i, hati-hati dengan firasat orang beriman. Kalau dalam hatinya berkata tidak baik kepada orang, maka dengan waktu yang sangat singkat dan capek itu terjadi pada diri awak. Belum juga kecian lain, belum dikatakannya lain. Dalam hati saya dia terlalu sakit hatinya, indahnya kecian, maka akan terjadi sesuatu yang tak baik pada diri itu. Hati-hati terhadap orang-orang yang beriman, terutama orang yang ada Al-Quran di dalam dirinya. Jadi yang pertama luruskan niat karena Allah, kemudian amalkan adab-adab membaca Al-Quran, tingkatkan adab kita terhadap guru. Intinya adab terhadap guru supaya guru awak senang kepada awak. Supaya guru awak tadi senang kepada awak. Kalau guru senang kepada awak, insya Allah ilmu yang kita pelajari cie menjadi 1000 di awak dapat. Cie yang kita dapatkan dari ustazah bisa-bisa 10 kali lipat dari 1000 atau 100 kali lipat. Juga ibu lima yasha, Allah itu maha melipat gandakan, tergantung niat awak lain boleh beda, adab awak lain ado abu indah. Barulah keajaiban ado terjadi pada diri awak ketika kita mengamalkan Al-Quran. Ketika keajaiban ado pada diri awak dengan mengamalkan Al-Quran, disitulah timbul keyakinan awak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bertambah yakin kita kuasa Allah itu memang ada. Di tujuannya kita beradab terhadap guru untuk mencari keyakinan terhadap Allah. Sebelum kita mati, keyakinan kita memang letaknya di hakul yakin. Yakin tak ada keraguan sedikit pun. Terkadang kita ini Bapak Ibu Subhanahu wa taala dalam keadaan sadar baik yakin kepada Allah, dalam keadaan susah Ibu kadang-kadang kata iya kok aduh Allah itu kalau di Allah awak lah sholat, awak lah kurang daya mengalir juga sakitnya awak susah gini, padahal aku dah sembahyang iya kok lain ada Allah Allah pasti disebabkan apa? Disebabkan keajaiban kurang makna pada kehidupan awak. Allah itu maha berkehendak. Allah itu bisa berkehendak tanpa ada sebab. Itu tanpa ada sebab pun yang mau nyoke keajaiban. Tapi kalau sesuai dengan sunnatullah itu tidak keajaiban. Nah ajaib itu bisa itu, kok bisa itu? Itu tidak tentunya Allah. Karena Allah tidak bisa diukur dengan logika. Dan itu yang akan menambah keyakinan kita kepada Allah. Ketika kita mati dalam hakul yakin, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, kita dapatkan takwa yang sebenar pada takwa. Mati kita dalam keadaan itu, maka insya Allah kita akan selamat. Kita bisa masuk selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Ustaz ulang aja. Yang pertama apa tadi? Luruskan niat. Yang kedua
praktekkan ada membaca. Yang ketiga, berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru yang pertama, taat kepada guru. Kalau guru mengecek dia, kita belajar lain, menguyuk kalian, berarti datang ada nomor itu. Ada terhadap guru, mohon diperhatikan supaya Al-Quran mukjizat yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita terima sebagaimana Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.